Ya mudah-mudahan saja ya apa yang menjadi informasi tadi bahwasanya kita baru pernah draw 4 kali dan kalah 2 kali, dan tentu itu menjadi evaluasi untuk kita. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri masih dibayangi rekor buruk saat menghadapi Malaysia sepanjang karirnya. Indra Syafri jadi salah satu pelatih lokal paling berprestasi sepanjang sejarah Indonesia. Pelatih berusia 61 tahun tersebut sukses menyumbangkan 3 trofi untuk level Timnas Indonesia di level kelompok umur. Namun, rekor tersebut tak bisa berbicara banyak saat menghadapi Malaysia. Indra Syafri punya rekor buruk saat berjumpa Malaysia. Pelatih berusia 61 tahun tersebut belum pernah menang dalam 5 pertemuan terakhirnya lawan Malaysia. Rinciannya adalah 2 kali kalah dan 3 hasil imbang. Tim asuhan Indra Syafri terakhir kali bertemu Malaysia pada Piala AFF U22 2019. Saat itu, Timnas U22 Indonesia bermain imbang 2-2 atas Malaysia. Ya mudah-mudahan saja ya apa yang menjadi informasi tadi bahwasanya kita baru pernah draw 4 kali dan kalah 2 kali, dan tentu itu menjadi evaluasi untuk kita. Dan yang penting seperti yang saya sampaikan kemarin, tim nasional U19 ini dipersiapkan untuk kualifikasi AFC dan Piala Asia nanti di Februari. Tim ini kita bangun dari mulai Januari, proses lagi berlangsung. Yang penting untuk saya adalah permainan mereka dari pertandingan ke pertandingan jauh lebih baik. Itu yang paling penting dulu. Kalau nanti ada kemenangan itu memang bonus untuk kita. Dan saya setuju bahwa di pertandingan usia muda itu menang bukan segalanya. Tetapi kalau sudah pertandingan antar negara, saya tetap dengan filosofi itu, paham dengan filosofi itu, tapi gengsi negara harus kita perjuangkan. Dan itu yang saya sampaikan ke anak-anak, bahwa pertandingan antar negara bukan pertandingan antar filosofi, tapi ada gengsi di situ. Termasuk juga dari Malaysia, dari Australia, dari Thailand. Nah, keputusan tetap di tangan wasit. Ya, jadi kalau ada orang periksa labor, itu kan alat bantu diagnosa. Tapi keputusan orang itu sakit apa, itu penalti atau tidak, pelanggaran atau tidak, kartu atau tidak, tetap saya lebih percaya manusia daripada mesin. Jawabannya jujur atau diplomasi? Jujur ya, iya menguntungkan. Karena kita banyak waktu untuk melakukan persiapan, termasuk semua persiapan, termasuk ada penalti dan lain sebagainya. Dan hari ini juga kita ada latihan terakhir. Timnas U19 Indonesia memiliki 2 keuntungan dalam menatap laga semifinal Asian Cup U19 2024 melawan Malaysia. Sebagai informasi, Timnas U19 Indonesia melaju ke semifinal setelah mengunci puncak klasemen Grup A. Duel antara Timnas U19 Indonesia versus Malaysia bakal terlaksana di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, 27 Juli 2024. Pada kesempatan ini, peluang Jens Raven dan kawan-kawan untuk memenangkan pertandingan sangat besar. Terlebih Timnas U19 Indonesia diuntungkan dengan 2 hal. Pertama adalah status tuan rumah. Dukungan dari supporter tentu akan membuat para pemain Timnas U19 Indonesia semakin termotivasi. Keuntungan kedua adalah waktu istirahat. Timnas U19 Indonesia memiliki waktu istirahat yang lebih banyak ketimbang Malaysia. Jawabannya jujur atau diplomasi? Jujur ya, iya menguntungkan. Karena kita banyak waktu untuk melakukan persiapan, termasuk semua persiapan, termasuk ada penalti dan lain sebagainya. Dan hari ini juga kita ada latihan terakhir sebelum besok pertandingan. Ya, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Perempat yang duduk di depan ini mewakili negara masing-masing adalah tim yang lolos semifinal. Saya pribadi, Thailand, Australia, Malaysia, saya respect.
Dan ini adalah tim-tim yang terbaik yang muncul di grup masing-masing. Dan saya pikir mudah-mudahan yang paling penting besok pertandingan berjalan lancar dan kualitas pertandingan baik. Mengenai persiapan tim nasional Indonesia per hari ini cukup baik dan kita sudah melakukan persiapan untuk semifinal ini dari mulai 2 hari yang lalu setelah selesai babak grup, dan semua pemain dalam keadaan fit, dan saya berharap untuk masyarakat hadir ke stadion untuk menyaksikan pertandingan. Saya pikir besok pertandingan sangat menarik. Dan untuk saya pribadi adalah final yang kedua saya di Jawa Timur, di mana final pertama saya di tahun 2013 dan ini adalah final yang kedua. Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita melaju ke babak selanjutnya. Banyak orang yang menyimpulkan Welper ada masalah waktu pertandingan yang ketiga lawan Timor Leste, karena dia keluar dengan kursi roda ya. Jadi itu udah protap kita, kalau memang ada cedera harus pakai kursi roda dan atau tongkat. Nah, di sini sampaikan ke masyarakat, terima kasih ke tim dokter dan tim fisio kita, dan kita disupport oleh pemerintah juga alat-alat yang sangat baik. Dan 1 hari setelah cederanya Welper, kita tangani dengan baik, dan hari kedua Welper sudah latihan dan siap bermain besok. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, buka suara perihal kabar terbaru cedera yang menimpa Welber Jardim. Kata Indra Syafri, Welber Jardim dalam kondisi baik. Mantan pelatih Bali United itu juga memastikan bahwa Welber Jardim bisa bermain melawan Malaysia. Sebelumnya, Welber Jardim mengalami cedera saat Timnas U19 Indonesia melawan Timor Leste. Pemain keturunan Brasil itu harus menggunakan kursi roda untuk meninggalkan stadion GBT. Terlihat juga lutut sebelah kiri Welber Jardim harus diperban. Welber Jardim pun harus menggunakan kursi roda karena sesuai dengan aturan dari dokter tim Timnas U19 Indonesia. 1 hari setelah Welber Jardim cedera, dia langsung ditangani dengan baik. Hari kedua Welber Jardim sudah berlatih bersama. Kini, dia siap untuk bermain besok melawan Malaysia, tutup Indra Syafri. Ya, mudah-mudahan saja ya apa yang menjadi informasi tadi, bahwasanya kita baru pernah draw 4 kali dan kalah 2 kali. Dan tentu itu menjadi evaluasi untuk kita. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri masih dibayangi rekor buruk saat menghadapi Malaysia sepanjang karirnya. Indra Syafri jadi salah satu pelatih lokal paling berprestasi sepanjang sejarah Indonesia. Pelatih berusia 61 tahun tersebut sukses menyumbangkan 3 trofi untuk level Timnas Indonesia di level kelompok umur. Namun, rekor tersebut tak bisa berbicara banyak saat menghadapi Malaysia. Indra Syafri punya rekor buruk saat berjumpa Malaysia. Pelatih berusia 61 tahun tersebut belum pernah menang dalam 5 pertemuan terakhirnya lawan Malaysia. Rinciannya adalah 2 kali kalah dan 3 hasil imbang. Tim asuhan Indra Syafri terakhir kali bertemu Malaysia pada Piala AFF U22 2019. Saat itu, Timnas U22 Indonesia bermain imbang 2-2 atas Malaysia. Ya, mudah-mudahan saja ya apa yang menjadi informasi tadi, bahwasanya kita baru pernah draw 4 kali dan kalah 2 kali. Dan tentu itu menjadi evaluasi untuk kita, dan yang penting seperti yang saya sampaikan kemarin, tim nasional U19 ini dipersiapkan untuk kualifikasi AFC dan Piala Asia nanti di Februari. Tim ini kita bangun dari mulai Januari, proses lagi berlangsung. Yang penting untuk saya adalah permainan mereka dari pertandingan ke pertandingan jauh lebih baik. Itu yang paling penting dulu. Kalau nanti ada kemenangan itu memang bonus untuk kita. Dan saya setuju bahwa di
pertandingan usia muda itu menang bukan segalanya. Tetapi kalau sudah pertandingan antar negara, saya tetap dengan filosofi itu, paham dengan filosofi itu, tapi gengsi negara harus kita perjuangkan. Dan itu yang saya sampaikan ke anak-anak, bahwa pertandingan antar negara bukan pertandingan antar filosofi, tapi ada gengsi di situ. Termasuk juga dari Malaysia, dari Australia, dari Thailand. Nah, keputusan tetap di tangan wasit. Ya, jadi kalau ada orang periksa labor, itu kan alat bantu diagnosa. Tapi keputusan orang itu sakit apa, itu penalti atau tidak, pelanggaran atau tidak, kartu atau tidak, tetap saya lebih percaya manusia daripada mesin. Jawabannya jujur atau diplomasi? Jujur ya, iya menguntungkan. Karena kita banyak waktu untuk melakukan persiapan, termasuk semua persiapan, termasuk ada penalti dan lain sebagainya. Dan hari ini juga kita ada latihan terakhir. Timnas U19 Indonesia memiliki 2 keuntungan dalam menatap laga semifinal ASEAN Cup U19 2024 melawan Malaysia. Sebagai informasi, Timnas U19 Indonesia melaju ke semifinal setelah mengunci puncak klasemen Grup A. Duel antara Timnas U19 Indonesia versus Malaysia bakal terlaksana di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, 27 Juli 2024. Pada kesempatan ini, peluang Jens Raven dan kawan-kawan untuk memenangkan pertandingan sangat besar. Terlebih Timnas U19 Indonesia diuntungkan dengan 2 hal. Pertama adalah status tuan rumah. Dukungan dari supporter tentu akan membuat para pemain Timnas U19 Indonesia semakin termotivasi. Keuntungan kedua adalah waktu istirahat. Timnas U19 Indonesia memiliki waktu istirahat yang lebih banyak ketimbang Malaysia. Jawabannya jujur atau diplomasi? Jujur ya, iya menguntungkan. Karena kita banyak waktu untuk melakukan persiapan, termasuk semua persiapan, termasuk ada penalti dan lain sebagainya. Dan hari ini juga kita ada latihan terakhir sebelum besok pertandingan. Ya, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Perempat yang duduk di depan ini mewakili negara masing-masing adalah tim yang lolos semifinal. Saya pribadi, Thailand, Australia, Malaysia, saya respect. Dan ini adalah tim-tim yang terbaik yang muncul di grup masing-masing. Dan saya pikir mudah-mudahan yang paling penting besok pertandingan berjalan lancar dan kualitas pertandingan baik. Mengenai persiapan tim nasional Indonesia, per hari ini cukup baik dan kita sudah melakukan persiapan untuk semifinal ini dari mulai 2 hari yang lalu setelah selesai babak grup. Dan semua pemain dalam keadaan fit, dan saya berharap untuk masyarakat hadir ke stadion untuk menyaksikan pertandingan. Saya pikir besok pertandingan sangat menarik. Dan untuk saya pribadi adalah final yang kedua saya di Jawa Timur, di mana final pertama saya di tahun 2013 dan ini adalah final yang kedua. Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita melaju ke babak selanjutnya. Banyak orang yang menyimpulkan Welper ada masalah waktu pertandingan yang ketiga lawan Timor Leste, karena dia keluar dengan kursi roda ya. Jadi itu udah protap kita, kalau memang ada cedera harus pakai kursi roda dan atau tongkat. Nah, di sini sampaikan ke masyarakat, terima kasih ke tim dokter dan tim physio kita, dan kita disupport oleh pemerintah juga alat-alat yang sangat baik. Dan 1 hari setelah cederanya Welber, kita tangani dengan baik, dan hari kedua Welber sudah latihan dan siap bermain besok. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, buka suara perihal kabar terbaru cedera yang menimpa Welber Jardim. Kata Indra Syafri, Welber Jardim dalam kondisi baik.
Mantan pelatih Bali United itu juga memastikan bahwa Welber Jardim bisa bermain melawan Malaysia. Sebelumnya, Welber Jardim mengalami cedera saat Timnas U19 Indonesia melawan Timor Leste. Pemain keturunan Brasil itu harus menggunakan kursi roda untuk meninggalkan Stadion GBT. Terlihat juga lutut sebelah kiri Welber Jardim harus diperban. Welber Jardim pun harus menggunakan kursi roda karena sesuai dengan aturan dari dokter Timnas U19 Indonesia. 1 hari setelah Welber Jardim cedera, dia langsung ditangani dengan baik. Hari kedua Welber Jardim sudah berlatih bersama. Kini, dia siap untuk bermain besok melawan Malaysia, tutup Indra Syafri. Ya mudah-mudahan saja, ya apa yang menjadi informasi tadi, bahwasanya kita baru pernah draw 4 kali dan kalah 2 kali. Dan tentu itu menjadi evaluasi untuk kita. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri masih dibayangi rekor buruk saat menghadapi Malaysia sepanjang karirnya. Indra Syafri jadi salah satu pelatih lokal paling berprestasi sepanjang sejarah Indonesia. Pelatih berusia 61 tahun tersebut sukses menyumbangkan 3 trofi untuk level Timnas Indonesia di level kelompok umur. Namun, rekor tersebut tak bisa berbicara banyak saat menghadapi Malaysia. Indra Syafri punya rekor buruk saat berjumpa Malaysia. Pelatih berusia 61 tahun tersebut belum pernah menang dalam 5 pertemuan terakhirnya lawan Malaysia. Rinciannya adalah 2 kali kalah dan 3 hasil imbang. Tim asuhan Indra Syafri terakhir kali bertemu Malaysia pada Piala AFF U22 2019. Saat itu, Timnas U22 Indonesia bermain imbang 2-2 atas Malaysia. Ya mudah-mudahan saja, ya apa yang menjadi informasi tadi, bahwasanya kita baru pernah draw 4 kali dan kalah 2 kali. Dan tentu itu menjadi evaluasi untuk kita, dan yang penting seperti yang saya sampaikan kemarin, tim nasional U19 ini dipersiapkan untuk kualifikasi AFC dan Piala Asia nanti di Februari. Tim ini kita bangun dari mulai Januari, proses lagi berlangsung. Yang penting untuk saya adalah permainan mereka dari pertandingan ke pertandingan jauh lebih baik. Itu yang paling penting dulu. Kalau nanti ada kemenangan itu memang bonus untuk kita. Dan saya setuju bahwa di pertandingan usia muda itu menang bukan segalanya. Tetapi kalau sudah pertandingan antar negara, saya tetap dengan filosofi itu, paham dengan filosofi itu, tapi gengsi negara harus kita perjuangkan. Dan itu yang saya sampaikan ke anak-anak, bahwa pertandingan antar negara bukan pertandingan antar filosofi, tapi ada gengsi di situ. Termasuk juga dari Malaysia, dari Australia, dari Thailand. Nah, keputusan tetap di tangan wasit. Ya, jadi kalau ada orang periksa labor, itu kan alat bantu diagnosa. Tapi keputusan orang itu sakit apa, itu penalti atau tidak, pelanggaran atau tidak, kartu atau tidak, tetap